Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Afifah dan juga Geraldo Marcelino. Izin untuk presentasikan tentang analisis hambatan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan netral karbon. Dimulai dari pendahuluan, yaitu perubahan iklim menjadi perhatian global utama dengan emisi gas rumah kaca dari energi, industri, dan transportasi sebagai penyebab utamanya. Indonesia menargetkan penurunan 26% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan telah menandatangani perjanjian Paris untuk menjaga suhu global. Dengan tingkat emisi karbon yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam transisi menuju netral karbon. Sektor energi yang didominasi pembangkit listrik batu bara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil di transportasi memperburuk situasi. Diperlukan kebijakan terpadu dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat internasional untuk mengatasi hambatan dalam mencapai netral karbon. Untuk metode pada penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dengan membandingkan data sekunder dari berbagai sumber. Pengumpulan data sekunder berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, jurnal ilmiah, dan laporan industri energi terbarukan. Studi literatur meninjau teori transisi ke ekonomi hijau, termasuk teori kapasitas adaptif dan teori eksternalitas negatif. Analisis data dilakukan dengan membandingkan studi literatur untuk menarik kesimpulan. Untuk hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1, yaitu ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Dengan indikator data dan sumber, total konsumsi energi primer 85% dari energi fosil diambil dari Kementerian SDM 2022. Kemudian kontribusi batu bara dalam pembangkitan listrik 60% dari total pembangkitan listrik, sedangkan kapasitas energi terbarukannya 12% dari total kapasitas listrik. Kemudian tabel kedua, tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang teknologi rendah karbon. Dilihat dari pertanyaan, apakah tahu tentang teknologi rendah karbon? Persentase responden 70%. Apakah percaya bahwa teknologi rendah karbon dapat mengurangi emisi? 68%. Apakah sudah menggunakan teknologi rendah karbon di rumah? 35%. Apakah mendukung kebijakan pemerintah? 75%. Kemudian untuk tabel ketiga, pencapaian baruan energi terbarukan di Indonesia 2023. Pada tahun 2021 pencapaian 10%, 2022 11,5%, 2023 12%. Itu progresnya meningkat secara tahunan. Kemudian pembahasannya dari tabel tadi, berdasarkan ketergantungan energi fosil, sebagian besar sektor energi Indonesia didominasi oleh batu bara, minyak bumi, gas alam yang menghambat transisi ke energi terbarukan. Kesadaran terhadap perubahan iklim sekitar 70% responden berdasarkan sumber dari Bappenas 2022 menyadari pentingnya teknologi ramah lingkungan, namun adopsi rendah karbon masih terhambat. Akses internet terbatas, yaitu survei menunjukkan 68% responden di pedesaan memiliki akses internet yang buruk dibanding 22% di perkotaan. Faktor geografis dari pemukiman yang rendah mempengaruhi hal ini. Keempat, kesenjangan ekonomi dan digital, yaitu rumah tangga berpenghasilan rendah hanya 26% yang memiliki komputer pribadi. Keterbatasan akses teknologi berdampak pada pendidikan dan produktivitas UKM, dengan pelajar di daerah terpencil mengalami kesulitan belajar online. Kelima, dampak e-bisnis terhadap lingkungan. E-bisnis dapat mengurangi emisi karbon lewat pengurangan perjalanan fisik dan optimisasi proses bisnis. Namun, tantangan investasi dan infrastruktur menghambat penerapannya. Keenam, regulasi dan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang mendukung teknologi hijau perlu diterapkan untuk mendorong adopsi praktik karbon rendah dan mengatasi ketidakpastian regulasi. Dan yang ketujuh, pendanaan dan investasi. Diperlukan investasi besar untuk mendukung transisi ke energi bersih dan dekarbonisasi sektor transportasi. Ancaman deforestasi dan penggunaan energi fosil yang dominan menyulitkan pencapaian netralitas karbon. Untuk kesimpulannya, Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi fosil dengan mayoritas sektor energi dipengaruhi batu bara, minyak, dan gas. Meski memiliki potensi energi terbarukan yang besar, dominasi energi fosil menjadi penghalang dalam transisi energi. Hambatan dalam perubahan meliputi subsidi energi fosil yang tinggi, biaya investasi energi terbarukan yang mahal, dan keterbatasan teknologi serta sumber daya manusia. Meskipun kesadaran terhadap teknologi rendah karbon meningkat, adopsinya masih terhambat oleh biaya awal yang tinggi, infrastruktur yang kurang, dan insentif minim. Indonesia berkomitmen mencapai netral karbon pada 2060 dengan target mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi terbarukan.
Strategi pemerintah mencakup pengurangan ketergantungan batu bara, pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pengembangan kendaraan listrik, dan peningkatan efisiensi dalam e-bisnis.